Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja gagal melakukan negosiasi dengan Asmodeus. Setelah itu Jung Hyuk terkena exile penalti. Dokja berusaha mencari cara menyelamatkannya, tapi Jung Hyuk berhasil selamat dengan bantuan salah seorang rasi. Cerita berlanjut di kantor Starstream, Dokkaebi cabang Biro Seoul. Bae Hyung terlihat sedang melihat skenario yang terjadi di Seoul. Tim party Kim Dokja terlihat sedang bertarung. Hiwon Si lewat sini. Hiwon menjawab, sial, meleset satu. Cuma satu orang saja yang harus pergi ke utara. Titano menemukannya. Biar aku dan Shin Yosung yang mengurusnya. Bae Hyung yang melihat alur skenario sedikit kesal. Kenapa harus berakhir seperti ini? Salah satu skenario di Semenanjung Korea, Catch a Mall, itu skenario di mana gagal menangkap satu tikus tanah akan mengakibatkan ledakan hebat di area. Tapi kenapa itu menjadi skenario yang mudah bagi para inkarnasi di Semenanjung Korea? Sudah kuduga, seharusnya aku menyelamatkan Kim Dokja waktu itu. Sekarang kalau aku menaikkan tingkat kesulitannya sedikit, mereka pasti akan mati. Rasi dari Semenanjung Korea mendukung Kim Dokja Party. Satu-satunya alasan channel bisa dipertahankan adalah berkat para subscriber setia yang Kim Dokja tinggalkan. Tapi kalau terus begini channel bisa-bisa mati. Aku harus membuat perubahan, tapi bagaimana caranya? Kalau ku naikkan tingkat kesulitan skenarionya ke level yang absurd seperti sebelumnya, jumlah subscriber pasti akan meningkat lagi. Tapi aku tak lagi ingin bawa skenario ke jalan itu. Persetan dengan omong kosong menyegarkan yang selalu disuarakan Biro. Aku ingin melihat skenario yang berbeda, seperti yang pernah dibuat oleh para Dokkaebi generasi pertama. Sesuatu yang akan membekas di ingatan para rasi. Astaga, sepertinya aku juga sudah berubah. Tak lama Bae Hyung mendapat panggilan dari atasannya. Bae Hyung, kau kelihatan santai sekali. Bagaimana kabarmu? Bae Hyung dalam hatinya bilang, dia mantan manajer cabang Seoul yang keluar demi bergabung dengan Dewan Tetua Biro untuk menjadi kandidat Great Dokkaebi, Baram. Baram berkata, aku menghubungimu karena ada beberapa pesan yang perlu kusampaikan. Ada pertanda buruk pada Giant Fable. Bae Hyung heran, bukannya itu masih ada waktu sebelum Gigantomachia dan Ragnarok? Baram menjawab, bukan itu maksudku. Tempat Giant Fable dimulai kali ini adalah Demon Realm. Bae Hyung bilang, apa itu Demon King Selection? Dalam hatinya Bae Hyung heran, Demon King Selection adalah skenario yang sangat jarang terjadi. Terakhir kali skenario ini terjadi 800 tahun yang lalu. Bae Hyung bilang lagi, kurasa ini sangat disayangkan. Bukankah itu berada di luar tanggung jawab Dokkaebi? Sejenak Bae Hyung berpikir, sejak dulu kala Demon Realm telah menjadi wilayah Weniman. Itu adalah satu-satunya tempat tandus di mana channel tidak pernah terbuka. Baram berkata, kali ini berbeda. Biro telah memutuskan untuk mengirimkan para Dokkaebi ke Demon Realm. Awalnya channel seharusnya diluncurkan setelah menandatangani persetujuan baru dengan Weniman. Tapi kali ini situasinya agak rumit. Mereka duluan yang melanggar janji. Illegal channel terbuka di Demon Realm. Aku kurang yakin soal rinciannya. Karena itu juga saat ini Biro sedang gempar. Sepertinya ada Dokkaebi di Demon Realm yang tidak kita ketahui. Bae Hyung langsung berdiri kaget. Tunggu, apa jangan-jangan telur itu? Baram bilang lagi, intinya ini alasan Biro memutuskan mengirim para Dokkaebi ke Demon Realm. Dan kau juga ada dalam daftar Dokkaebi yang dikirim. Bae Hyung menjawab, tapi aku bertanggung jawab atas wilayah Semenanjung Korea. Kenapa harus aku?
Baram bilang, aku juga tak tahu alasan tepatnya, tapi Dewan Tetua secara pribadi menunjukmu. Baehyung dalam hatinya bilang, sialan, dia memberitahuku untuk meninggalkan berbagai skenario populer di bumi demi pergi ke Demon Realm. Ini sama saja dengan penurunan pangkat. Baram bilang lagi, aku mengerti perasaanmu, tapi jangan terlalu berkecil hati. Ini bukan penurunan pangkat. Sebenarnya aku juga punya satu lagi informasi aneh yang mungkin menarik perhatianmu. Ada laporan kalau Demon King of Salvation muncul di Demon Realm. Cerita berpindah ke Switch Industrial Complex. Dokja sejenak terdiam mendengar Jung Hyuk yang mengajaknya untuk kembali ke bumi. Dokja mencoba mengalihkan pembicaraan. Yo Jung Hyuk, apa kamu membawa boneka Uriel? Jung Hyuk kemudian memberikannya. Dalam hatinya Dokja bilang, meski ini cuma wujud simbolisnya, menerima damage sebesar itu juga bisa melukai wujud utamanya. Aku tak menyangka Archangel yang angkuh akan menderita begini di Demon Realm. Dokja bilang pada Jung Hyuk, aku tak bisa kembali ke bumi sekarang. Jung Hyuk sadar sesuatu, begitu rupanya, jadi kau akan berpartisipasi dalam Demon King Selection. Sejenak Dokja berpikir, Demon King Selection, skenario yang harus aku jalani untuk melawan para rasi di masa yang akan datang. Dokja bilang, aku memang tidak enak dengan anggota partiku, tapi aku benar-benar harus mendapatkan Giant Fable di sini, karena itulah caraku untuk bersiap-siap dengan apokalipsis skenario nanti. Jung Hyuk menjawab, itu bukan hal yang buruk. Kalau begitu aku juga akan tinggal di Demon Realm untuk sementara. Aku juga punya personal skenario di sini, jadi aku tak bisa langsung pergi. Dokja bilang, kalau tidak keberatan bagaimana kalau kau bantu aku? Jung Hyuk menjawab, bukan aku, tapi kau yang akan membantuku. Dokja kesal, jangan bilang kau mau berpartisipasi juga di Demon King Selection. Jung Hyuk menjawab, jelas sekali. Dokja dalam hatinya tambah kesal. Si brengsek ini, jangan-jangan itu alasannya memintaku kembali ke bumi karena dia ingin menjadi Demon King. Di sela perbincangan sesuatu muncul. Jung Hyuk bilang, mereka di sini. Mark langsung datang. Ada sesuatu yang muncul di luar. Bio yang tertidur tiba-tiba bereaksi. Si Progenitor of Humanity menatap ke arah Yo Jung Hyuk Industrial Complex. Lasi The Last Pharaoh menatap ke arah Yo Jung Hyuk Industrial Complex. Beberapa rasi dari nebula tertentu menatap ke arah Yo Jung Hyuk Industrial Complex. Wujud salah satu rasi masuk ke Industrial Complex. Dokja dan yang lainnya langsung keluar. Para penduduk mulai panik. Jung Hyuk bilang, itu rasi Papyrus, sepertinya kemari untuk protes. Dalam hatinya Dokja bilang, bukankah Papyrus telah bekerja sama dengan Industrial Complex Berkan? Terdengar suara rasi pada sosok tersebut. Siapa master baru Industrial Complex ini? Dokja bilang pada Jung Hyuk, kalau itu The Last Pharaoh, berarti wanita yang itu The Last of Pharaoh dari Mesir, Cleopatra. Sosok itu bilang lagi, yang mana Yo Jung Hyuk? Dokja bertanya pada Jung Hyuk, apa menurutmu kau bisa mengalahkannya? Jung Hyuk menjawab, sekarang ini tidak mungkin karena sudah hampir waktunya. Dokja sadar itu, maksudmu soal penalti yang kau katakan tadi yang membuatmu menghilang selama 10 menit per hari. Lalu harus kita apakan dia? Jangan bilang kau lupa sudah pernah dihajar oleh Asmodeus. Jung Hyuk menjawab, dia takkan bisa berbuat apa-apa karena Demon King Selection masih belum dimulai. Tidak semua bisa melakukan apa yang Asmodeus lakukan. Dokja bertanya lagi, bukannya Cleopatra itu anggota Papyrus? Seandainya dia meminjam Possibility Nebula dan membuat kekacauan bagaimana? Jung Hyuk menjawab, sepertinya kau telah melupakan hal yang kau perbuat, Kim Dokja. Sosok tersebut berkata, siapa master baru Industrial Complex? Dia pasti akan mati jika berpartisipasi dalam pemilihan Demon King. Camkan ini baik-baik, Papyrus tak akan pernah memperingatkan untuk kedua kalinya. Sosok tersebut kemudian pergi menghilang.
Dokja heran, dia beneran pergi begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Junghyuk menjawab, kau sudah lupa mereka memaksakan Fate padamu. Dokja baru sadar lagi, benar. Bukan cuma Papyrus, tapi juga Vedas dan Olympus. Mereka menggunakan plausibility dalam jumlah besar dalam menyatakan Fate untuk menyeretku ke pihak mereka waktu itu. Sekarang mereka pasti sedang kekurangan plausibility cadangan. Junghyuk berkata, sepertinya kita sudah mengulur waktu sebelum Demon King Selection terjadi. Saat ini Demon King Selection tengah dipersiapkan. Waktu persiapan 28 hari, 17 jam 12 menit. Junghyuk bilang lagi, bermodalkan kita berdua takkan cukup. Apa kau sudah mengumpulkan sekutu di sini? Dokja menjawab, ada satu. Aku menyuruhnya mencari siapapun yang ada ke pihak kita. Seharusnya ada hasilnya sebentar lagi. Junghyuk menjawab, lanjutkan persiapannya. Aku mau pergi sebentar. Junghyuk kemudian menghilang akibat penalti. Beberapa waktu berlalu, di toko jam Etika, Dokja kelihatan sudah bogar. Dokja dalam hatinya bilang, Aileen bilang aku butuh waktu 2 minggu untuk memulihkan diri, tapi bukannya aku sudah lumayan sehat. Kemampuan pemulihan Anda telah meningkat secara drastis karena efek atribut Lamax Giraffe. Aileen yang melihat Dokja keluar kesal, sudah ku bilang kau harus beristirahat. Dokja tidak memperdulikannya, tenanglah. Aku sudah tak apa-apa. Kesampingkan itu, Aileen, apa kau bisa memperbaiki ini? Ini wujud simbolis rasi tertentu. Aileen yang menerimanya gemetaran. Aku takkan dihukum karena menjatuhkannya, bukan? Dokja menjawab, jangan khawatir, yaitu rasi yang baik. Pastikan kau bisa menambalnya. Aku mau jalan-jalan sebentar. Dokja mulai berjalan di Switch Industrial Complex. Di sana Dokja disapa oleh para penduduk. Dokja terlihat senang. Tak lama Jang Hayong datang. Hei Yo Junghyuk, kau sudah bangun rupanya. Dokja bilang, Jang Hayong, seharusnya tak masalah kalau aku beritahu nama asliku sekarang. Dokja bilang pada Hayong, aku akan memberitahu nama asliku. Hayong menjawab, lagi pula seharusnya bukan cuma kau saja yang menggunakan nama palsu. Dokja dengan percaya dirinya bilang, namaku Kim Dokja. Hayong menjawab, nama yang aneh. Mereka mulai berjalan. Dokja bertanya, Hayong kau sedang apa? Hayong bilang, aku sedang mengobrol sedikit. Lalu aku pergi setelah dapat laporan soal area ini. Sepertinya kau tidak tahu sesuatu karena terbaring di kasur seharian. Sebenarnya ada beberapa hal menarik yang terjadi di sini. Hayong menceritakan sesuatu. Hayong bilang, jadi dia menolak untuk memerintah, tapi akan menjadi duk berikutnya. Itu sebabnya semua orang jadi ribut. Dokja dalam hatinya bilang, kemungkinan Yo Junghyuk sedang menerapkan raja berkuasa, tapi tidak memerintah. Itu semacam prinsip hidupnya. Dokja bilang, kedengarannya kacau sekali membuat pernyataan seperti itu. Hayong menjawab, karena itu para penduduk marah. Sejenak Dokja berpikir, seorang diktator kuat yang mampu mengendalikan keinginan orang-orangnya hanya dengan hadir di sana. Namun karena ia telah menyerahkan hak kuasanya, keinginan penduduk yang telah mendukungnya sampai sekarang pasti akan meledak. Di tengah pembicaraan, keributan terjadi. Serahkan pecahan fabelnya. Dokja hendak menolong, tapi dihentikan Hayong. Hayong bilang, tunggu. Amati dulu, sudah aku bilang ada suatu laporan. Apa kau tahu tentang Punisher? Dia akan muncul di sini. Itu julukan yang dibuat penduduk di sini. Beberapa hari lalu ada seorang yang muncul entah dari mana dan mulai mengawasi keselamatan penduduk. Dia juga tampak sangat rupawan. Di tengah kekacauan, seseorang datang. Hentikan. Hayong berkata, itu dia si Punisher. Sosok perempuan berambut panjang dengan baju hitam lalu datang. Dokja sejenak berpikir, tidak diragukan lagi, itu kecantikan yang mampu menampar pipi Yo Junghyuk 3 kali. Kemungkinan dengan cara itu Way of Survival akan menggambarkannya. Siapa dia ini? Apa ada karakter semacam dia di Way of Survival?
Orang tersebut kemudian menghabisi para pencuri dengan memotong kedua tangan mereka dengan gerakan cepat. Hayong bilang, kau menyuruhku mencari orang yang berguna. Kemarin aku sudah ngobrol dengannya, tapi dia tiba-tiba menghilang. Dokja yang melihat pergerakannya sejenak berpikir, swordmanship semacam itu mustahil dilakukan seorang inkarnasi. Gerakan itu sudah di titik tinggi. Level kecepatan dalam penghunuskan cepat setinggi itu hanya mungkin jika kau seorang transcendence. Dokja bertanya, Hayong, aku tak tahu siapa wanita itu. Tapi kalau aku bisa merekrutnya sebagai rekan seperjuangan, tidak diragukan lagi, dia akan sangat membantu dalam Demon King Selection. Dokja mencoba menyapanya, hei kau, menggunakan Omniscient Reader Viewpoint. Orang tersebut kemudian menatap sinis ke arah Dokja. Dokja langsung ketakutan. Wanita ini kenapa? Apa dia kenal aku? Lebih dari itu, kenapa dia terlihat sangat membenciku? Dokja mencoba untuk berbicara dengannya. Hei, tunggu. Rasi Prisoner of the Golden Headband terkejut. Beberapa rasi khawatir dengan penilaian Anda. Rasi Prisoner of the Golden Headband sedang mengalami reaksi alergi yang intens terhadap kemampuan Anda dalam memahami petunjuk. Rasi Demon Like Judge of Fire telah memasuki channel. Dokja perhatiannya teralihkan. Uriel sudah seminggu semenjak kejadian dengan Asmodeus. Jadi seharusnya tidak aneh kalau Uriel masuk ke channel di waktu sekarang. Rasi Demon Like Judge of Fire meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Rasi Prisoner of the Golden Headband berkata ia juga tidak tahu banyak. Rasi yang suka berganti gender tertawa terkekeh-kekeh. Rasi Demon Like Judge of Fire marah dan menunjuk para nebula Asgard. Dokja heran, apa yang terjadi dengan respon-respon Rasi? Hayong bilang, dia sudah menghilang. Dokja kesal, Hayong meledek, bagaimana? Cantik bukan? Dokja bertanya, dia kapan munculnya lagi? Hayong menjawab, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Berkat wajah yang sangat rupawan dan kemampuannya yang hebat, rumor langsung bertebaran di mana-mana. Setiap hari, dia selalu datang. Kemungkinan besar akan datang lagi besok. Kenapa sampai tanya begitu? Kau sangat tertarik padanya, bukan? Dokja kesal, bukan seperti yang kau maksud. Rasi di Black Judge of Fire menatap ke arah Anda. Dokja tersenyum dan bilang, lama tidak bertemu Uriel. Wujud simbolismu sedang diperbaiki. Seharusnya kau bisa bermanifestasi lagi kalau sudah selesai. Rasi di Black Judge of Fire meneteskan air mata karena terharu. Dalam hatinya Dokja bilang, Uriel, rasanya dia seperti sedang mengirim semua pesan tak langsung yang tidak bisa dia kirimkan selama ini. Selain itu, ternyata memang Uriel yang meyakinkan Yo Jung Hyuk untuk menyelamatkanku. Dokja berkata, ngomong-ngomong personal skenario apa yang kau berikan padanya? Bukannya bahaya kalau Archangel melepaskan personal skenario di dalam Demon Realm? Sejenak Dokja berpikir, malahan sangat berbahaya kalau rasi tingkat tinggi seperti Uriel. Itu karena Nebula Eden dan Demon Realm, tempat 72 Demon King, sedang gencatan senjata. Rasi di Black Judge of Fire memasang ekspresi cemberut. Rasi di Black Judge of Fire berkata itu sudah bukan masalah lagi. Mereka melanjutkan perjalanan. Hayong heran, tunggu, kenapa kau bisa sangat akrab dengan para rasi? Dokja hanya tersenyum, karena aku juga seorang rasi. Hayong kaget, apa kau bercanda? Maksudmu rasi yang ada di langit, seperti makhluk dengan rupa mumi yang muncul pagi tadi, juga dengan mereka yang punya sesuatu hal bernama Modifir, sesuatu tentang cara mereka membangun rasi mereka dan hidup di dalam konteks Modifir itu. Dokja menjawab, benar, itulah rasi. Hayong bertanya lagi, lalu apa modifirmu? Apa boleh kasih tahu? Dokja hanya tersenyum. Hingga mereka tiba di suatu rumah. Kalian lama sekali. Mereka sudah ditunggu Yo Jung Hyuk. Kau terlambat. Dokja bilang, kenapa kau sudah di sini lagi? Tunggu, kotoran di sepatunya. Sebenarnya dia pergi kemana? Jung Hyuk bilang, jadi dia orang yang kau sebutkan.
Hayong memberi salam. Kau Duk yang baru bukan? Namaku Aslan. Junhyuk bilang, kita lewati saja perkenalannya. Hayong terlihat kesal. Kenapa begitu? Awal bertemu mereka sudah tidak akrab. Junhyuk bilang lagi, jelas dia tidak layak ditunggu. Jangan bilang cuma si bodoh ini saja yang kau dapatkan. Dokja menjawab, ada satu lagi, tapi aku belum berbicara pada orangnya. Tapi aku yakin dia layak. Dia disebut Punisher. Sebenarnya beberapa saat lalu dia muncul, dan kurasa dia akan sangat membantu kita. Jonghyuk kesal dan menjawab, yang pasti jangan dia. Aku juga sempat merekrutnya, tapi gagal. Dokja dalam hatinya bilang, ekspresi marah itu, kalau Yo Jonghyuk sampai begini, berarti ada alasan yang kuat di balik itu. Dia sampai bisa dibuat dendam oleh si Punisher. Sebenarnya siapa wanita itu? Apa dia karakter baru yang muncul karena perubahan dalam alur novel asli? Kalau dia tidak bisa direkrut, berarti cuma ada satu cara yang tersisa. Dokja bertanya pada Hayong, apa kau sudah melakukannya? Bagaimana dengan transenden yang kubilang waktu itu? Hayong menjawab, katanya datanglah kalau bisa. Junghyuk heran, transenden apa yang kau bicarakan? Dokja menjawab, Aslan ini dia bisa berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi skenario lain. Dia sangat berguna bukan? Kita tidak perlu membatasi pada inkarnasi saja. Kita bisa merekrut rasi atau transcendence. Jonghyuk bilang, jangan rasi bajingan. Mereka tak bisa dipercaya. Dokja bilang, berarti kau tidak masalah dengan transcendence. Jonghyuk bertanya, kau sudah kepikiran siapa? Dokja tersenyum, aku akan pergi ke Persmurim. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.